Pantai Bodi biasanya identik dengan matahari, namun sore musim panas itu semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Ribuan orang yang menikmati hari cerah di ikon wisata Sydney tiba-tiba berlarian menyelamatkan diri. Teriakan, suara tembakan, dan kepanikan pecah dalam hitungan detik. Hari itu, dunia kembali diingatkan betapa rapuhnya rasa aman dan betapa beraninya kemanusiaan. Sore cerah yang berubah jadi neraka. Serangan terjadi pada Minggu sore 14 Desember 2025 saat komunitas Yahudi menggelar acara Chanukah by the Sea di kawasan Archer Park dekat Bondi Pavilion. Acara ini dihadiri ratusan, bahkan ribuan orang, keluarga, anak-anak, dan wisatawan yang menikmati perayaan hari pertama Chanukah di ruang publik. Sekitar pukul 18.40 sampai 18.45 waktu setempat, dua pria bersenjata tiba di Campbell Parade. Mereka keluar dari kendaraan dan naik ke jembatan penyeberangan yang menghubungkan jalan utama dengan area Bondi Surf Club. Dari posisi yang lebih tinggi, mereka memiliki pandangan langsung ke area acara. Beberapa menit kemudian, suara tembakan memecah suasana pantai. Hujan peluru di tengah kerumunan. Sekitar pukul 18.47, dua pelaku membuka tembakan menggunakan senjata api laras panjang. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 tembakan dilepaskan selama kira-kira 6 hingga 11 menit. Kerumunan panik, orang-orang berlarian ke arah pantai, bersembunyi di balik bangunan, mobil, dan apapun yang bisa dijadikan perlindungan. Laporan awal menyebutkan 15 orang tewas, termasuk seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Korban luka mencapai puluhan orang, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis, termasuk 2 anggota kepolisian. Target serangan diduga spesifik, area perayaan komunitas Yahudi. Ayah dan anak di balik teror. Pelaku diidentifikasi sebagai Sajid Akrom, 50 tahun, dan anaknya Navid Akrom, 24 tahun. Dua ayah anak yang tinggal di wilayah barat daya Sydney. Sajid lahir di Pakistan dan bermigrasi ke Australia pada akhir 1990-an. Ia dilaporkan memiliki senjata api berlisensi yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan berburu dan klub menembak. Navid, warga negara Australia kelahiran lokal, disebut pernah masuk radar keamanan karena dugaan keterkaitan dengan jaringan ekstremisme. Investigasi awal mengarah pada motif kebencian dan antisemitisme. Namun di tengah kekejaman itu, satu sosok mengubah jalannya sejarah hari tersebut. Ketika seorang muslim menerjang peluru. Saat Sajid Akrom turun dari jembatan dan mendekati area playground untuk melanjutkan penembakan jarak dekat, seorang pria tiba-tiba muncul dari balik kendaraan yang terparkir. Namanya Ahmad Al-Ahmed. Tanpa rompi anti peluru, tanpa senjata, tanpa latar belakang militer, Ahmad, seorang muslim Australia yang sehari-hari dikenal sebagai pemilik toko buah, saat itu sedang berlibur bersama keluarganya di Bondi Beach. Mendengar tembakan, ia tidak lari menjauh, ia justru berlari menuju sumber bahaya. Rekaman video dari apartemen sekitar menunjukkan Ahmad menyergap Sajid dari belakang. Terjadi pergulatan sengit, Ahmad melucuti senjata pelaku dengan tangan kosong. Meski ia tertembak 2 kali, aksi itu menghentikan sebagian besar penembakan dan memberi waktu bagi banyak orang untuk menyelamatkan diri.
Sementara itu, pelaku kedua, Navid Akram, masih menembak dari atas jembatan hingga akhirnya polisi tiba dan melakukan kontak senjata. Sajid Akram tewas di lokasi, Navid terluka kritis dan ditangkap hidup-hidup. Serangan berakhir, tapi luka fisik dan batin baru dimulai. Pahlawan yang menyatukan bukan membaca. Tindakan Ahmad Al-Ahmed langsung menuai pujian luas. Pemerintah negeri bagian New South Wales menyebutnya pahlawan sejati. Banyak pihak menilai puluhan nyawa selamat berkat keberaniannya. Komunitas Muslim Australia secara terbuka mengutuk serangan ini, menyatakan solidaritas dengan komunitas Yahudi dan menggalang donor darah bagi para korban. Sebuah pesan kuat muncul, terorisme tidak mewakili agama apapun. Ahmad kini menjalani pemulihan di rumah sakit. Keluarganya menyebutnya sederhana. Dia lari ke arah tembakan, bukan menjauh. Itu saja. Di tengah teror, kemanusiaan menang. Tragedi Bondi Beach meninggalkan luka mendalam bagi Australia. Namun di tengah kegelapan, dunia melihat cahaya yang tak terbantahkan. Seorang muslim melindungi warga Yahudi, seorang warga sipil melawan ekstremisme, keberanian melawan kebencian. Hari itu di Bondi Beach, dunia belajar satu hal penting. Ekstremisme adalah musuh bersama dan kemanusiaan selalu lebih kuat. We can't!